Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang keempat. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang keempat di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang keempat ini saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Definisi perencanaan atau planning menurut Stephen P. Robin dan Marie Coulter. Perencanaan diartikan sebagai proses yang mencakup pendefinisian sasaran organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Definisi pengambilan keputusan, Borhead dan Griffin berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pengambilan pilihan dari sejumlah alternatif yang di dalamnya terdapat elemen-elemen informasi, tujuan, pilihan, tindakan, kemungkinan tindakan hasil, nilai yang berhubungan dengan tujuan setiap hasil, dan salah satu pilihan tindakan. Keputusan adalah suatu atau sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang terlibat, baik pengawas maupun pelaksana, mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Definisi perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas, perencanaan strategik merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Definisi perencanaan operasional. Rencana operasional merupakan rencana jangka pendek atau rencana tahunan yang merupakan jabaran lebih rinci dari rencana strategik per unit kerja. Rencana operasional adalah blueprint rencana tindakan sesungguhnya dari setiap unit kerja dalam 1 tahun kerja. Oleh karenanya juga disebut sebagai rencana sekali pakai atau single use plan. Karakteristik perencanaan. 1. Kontribusi terhadap tujuan atau contribution of objective. 2. Kedudukan yang istimewa dari satu perencanaan, primacy of planning. 3. Kemampuan pengisian dari planning, effectiveness of planning. 4. Efisiensi dan perencanaan, efficiency of planning. Syarat-syarat perencanaan: faktual dan realistik, logis dan rasional, fleksibel, kontinuitas, dan dialektis. Rangkaian perencanaan: 1. Visi, misi, dan tujuan. 2. Analisa pasar. 3. Analisa SWOT dan faktor penting sukses. 4. Perencanaan operasi dan bisnis. 5. Kebijakan dan perencanaan mutu. 6. Biaya dan keuntungan mutu. 7. Monitoring dan evaluasi.
Pengertian perencanaan. Perencanaan sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulating of proposed activity belief necessary to achieve desired result. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan pada fakta, data, dan keterangan konkret. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang. Perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha. Unsur-unsur perencanaan rasional dibuat dengan pemikiran yang rasional, tidak secara khayalan atau angan-angan, harus dapat dilaksanakan. Estimasi dibuat berdasarkan analisa fakta dan perkiraan yang mendekati atau estimate untuk pelaksanaan yang akan segera dikerjakan. 3. Preparasi dibuat sebagai persiapan atau preparasi, pedoman atau patokan tindakan yang akan dilakukan, bukan untuk yang telah lalu. 4. Operasional dibuat untuk dilaksanakan untuk keperluan tindakan-tindakan kemudian dan seterusnya, bukan yang telah lalu. Fungsi perencanaan menurut Robin dan Coulter. 1. Perencanaan sebagai pengarah. 2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. 3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan. 1. Faktual atau realistis. 2. Logis dan rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif. Jenis perencanaan. 1. Misi atau maksud, mission atau purpose. Menggambarkan peranan atau maksud keberadaan suatu organisasi pada masyarakat tertentu. 2. Tujuan merupakan titik akhir di mana aktivitas organisasi diarahkan. Strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Kebijakan merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara berpikirnya. 4. Prosedur merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang lebih mengarahkan tindakan atau bukan cara berpikir. 5. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 6. Program merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lainnya. Berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. 7. Anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka. Proses perencanaan, lingkungan eksternal organisasi, misi organisasi. Ada tujuan strategis, tujuan taktis, tujuan operasional, rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Berdasarkan tujuan organisasi, perencanaan dikelompokkan dalam 3 jenis perencanaan. 1. Perencanaan strategis. 2. Perencanaan taktis. 3. Perencanaan operasional. Rencana tunggal sekali pakai dan rencana standing. Proses perencanaan. Perencanaan strategis. Dari misi organisasi diturunkan tujuan strategis. Rencana strategis ditujukan untuk mencapai tujuan strategis. Biasanya rencana strategis ditetapkan oleh manajemen puncak. 2. Perencanaan taktis. Rencana taktis diturunkan dari misi dan rencana strategis. Rencana taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis yang merupakan bagian tertentu dari rencana strategis. Fokus pada hubungan manusia dan aksi dan biasanya ditetapkan oleh manajemen menengah. Rencana operasional. Tujuan operasional diturunkan dari tujuan dan rencana taktis.
Rencana operasional lebih sempit dengan jangka waktu yang lebih pendek dan banyak melibatkan manajemen tingkat bawah. Rencana tunggal untuk aktivitas tidak berulang. Contoh program, proyek, dan anggaran. Rencana standing untuk aktivitas yang berulang. Contoh kebijakan, prosedur standar, dan aturan. Macam perencanaan satu, penggunaan single use plans sekali pakai. Repeat plan atau standing plan berulang atau tetap. Dua, proses policy planning, program planning, operational planning. Tiga, jangka waktu. Long range planning 5 sampai 25 tahun, intermediate planning 1 sampai 5 tahun, short range planning kurang dari 1 tahun. 4, wilayah atau tempat pelaksanaan. Rural planning, city planning, regional planning, national planning. 5, materi atau objek, personal planning, financial planning, industrial planning, educational planning, socio-economic planning. 6, segi umum dan khusus. General plan, rencana umum. Special plan, rencana khusus. Overall planning, perencanaan pola kerja umum. Network planning, perencanaan jaringan kerja. Perencanaan situasional. Perencanaan situasional merupakan perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda. Dapat dikatakan perencanaan situasional ada perencanaan cadangan. Apabila rencana A tidak berhasil karena adanya sebab-sebab tertentu, maka rencana B dapat dilaksanakan. Beberapa alat bantu bagi perencanaan. 1, perencanaan dengan flowchart. 2, penjadwalan melalui Gantt chart. 3, perencanaan dengan PERT. Perencanaan dengan flowchart kita lihat di sini gambarnya. Mulai, perlu buku bacaan, tidak, berhenti, ya, beli buku bacaan, tidak, pinjam, ya, membeli buku bacaan yang diinginkan, membaca buku bacaan yang diinginkan. Penjadwalan melalui Gantt chart kita lihat di sini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.